Oke, nah jadi kita akan melanjutkan ke pembahasan soal. Nah, ini soal LMS. Nah, tadi kan di pertemuan untuk materi itu, bagian materi kan aku udah bilang kita ada yang namanya itu expected value ya, gitu kan. Nah, di mana expected value itu kita ngitung tuh berapa sih probability-nya gitu kan, berapa probability dari cash flow yang digunakan untuk proyek itu. Nah, ini ada soalnya tuh seperti ini di LMS-nya. Untuk soal yang pertamanya adalah, oke, ada skenario 1, skenario 2, skenario 3, gitu kan. Nah, ini probabilitasnya 25%, 50%, dan 25%. Nah, jadi ada dikasih kategori high, medium, sama low price. Artinya, di sini tuh, harganya itu relatif dari harga tertinggi, harga medium, dan harga rendah, gitu kan. Nah, yang pertama kita disuruh mengestimasi di atas untuk menghitung expected revenue. Nah, untuk menghitung expected revenue gitu. Nah, jadi tinggal teman-teman ya hitung dulu berapa revenue dari setiap skenario gitu kan. Nah, untuk menghitung revenue kan tinggal teman-teman tahu dong revenue tadi kan otomatis biasanya price dikali quantity. Nah, price-nya ini tuh kita pakai rata-rata harga per unit, gitu kan, sudah tertera, dan ada penjualan dalam bentuk unit, artinya ini kuantitas gitu ya. Jadi tinggal teman-teman kaliin aja tuh, revenue-nya tuh, oke, di sini tuh ada 4 juta, berarti 50 kali 80.000. Nah, seterusnya hingga skenario 2. Nah, medium itu juga sama, total revenue-nya ditotalin nih, tinggal teman-teman hitung nih dari skenario 1 nih dari yang price-nya rendah sampai price-nya tinggi itu berapa, yaitu 20 juta. Nah, baru skenario 2-nya sama, tinggal teman-teman jumlahin juga. Nah, jadi expected value-nya adalah berapa probabilitas kali berapa total revenue. Berarti kan 25% dikali sih 20 juta. Berarti hasilnya adalah 5 juta. Nah, sama skenario 2 juga hasilnya 83.500.000 dan skenario 3 tuh hasilnya sama. Nah, baru tinggal kita menghitung total expected value yaitu 234.750.000. Nah, untuk ini tuh tinggal teman-teman ya udah jumlahin dari skenario 1 sampai skenario 3. Nah, oke, untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2, nah dia bilang gini, dengan kondisi pandemi yang melanda pada tahun 2020 terjadi perubahan skenario, gitu kan. Kondisi ekonomi yang probabilitas menjadi skenario 1-nya itu yang menjadi skenario 1 banding skenario 2 banding skenario 3 adalah 50, 40, dan 10. Nah, berapa expected revenue-nya gitu kan. Artinya untuk probabilitas ini harus 100% ya teman-teman gitu. Jadi jangan lebih, jangan kurang. Oke, sama caranya tinggal teman-teman masukin aja kategori ini baik dari high dan medium dan low price-nya ini sama, hanya ganti di probabilitasnya aja. Nah, berarti ini tinggal kita paste aja boleh nih, 4 juta, 6 juta, sama 10 juta. Nah, sama kan? Yang ini tuh 3 ini sama ternyata. Nih, ini sama kan? Jadi tinggal paste aja, tinggal kita cuma bedainnya nih di probabilitasnya aja. Gitu teman-teman. Ini juga sama kan dengan yang di bawahnya. Oke. Nah, jadi tinggal teman-teman. Nah, bedanya hanya di probabilitasnya. Nah, tinggal teman-teman kali nih. Expected value berarti total revenue dikali sama probabilitas. Nah, hasilnya 10 juta kali skenario-nya sama 66.800 juta. Baru ini sama. Nah, tinggal teman-teman ubah. Jadi hasil total expected value-nya adalah 135.300.000. Nah, ini kita kalau menghitung manual. Nah, kalau untuk menghitung dari cheat sheet, gitu kan, ini ada. Nanti tinggal teman-teman masukin probability-nya ini 25, 50, 25. Baru masukin unit sales-nya 50, tinggal data yang ada. Nah, hasilnya untuk yang
probabilitasnya segitu adalah 243.750. Sama nggak? Sama. Kita lihat nih, ternyata hasilnya adalah sama nih, 234.750. Nah, ini ternyata 135.300. Oke, kita masukin coba probabilitasnya adalah 50, 40, dan 10 nih. 50, 40, dan 10. Oke. Dan ternyata hasilnya adalah sama, 153.300. Sama nggak ya? Dan ternyata jawabannya adalah sama. Oh, wait, sebentar. Ini tuh sama nggak ya? Kok beda 135 sama 135.300 di sini tuh 153.300. Kita cek ya. Ini bedanya di mana? 10 juta. Oke, sebentar. Oke, kita cek. Ini mana tahu ada bedanya dengan soal sebelumnya. 20 juta. Oh, ini ternyata salah. Di sini masuknya 800.000, teman-teman. Ternyata hanya 80.000. Nah, di situ ternyata salah. Nah, ternyata benar hasilnya 135.300. Nah, ini salahnya tadi di sini. Dia itu 800.000 saya buat. Ternyata cuma 80.000. Oke? Nah, ternyata sama ya. Nah, soal 2 itu juga sama. Nih, kita hitung nih. Melek teknologi ini tuh yang udah pakai variabel tuh, maksudnya yang udah pakai driver ataupun pemicu nilai. Nah, PT Melek Teknologi sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan produk baru. Nah, produk baru tersebut diperkirakan akan dibanderol dengan harga 100 per unit. Nah, ini masukin dibanderol. Nah, berarti sell price-nya nih 100. Oke, masuk. Oke ya. Baru analis perusahaan memperkirakan mereka dapat menjualnya rata-rata sebanyak 100.000 unit. Oke, 100.000 unit. Mana nih? Quantity. Ini nggak usah pakai dolar. Oke, karena quantity. Oke. Dan unit per tahun selama 5 tahun. Nah, sebelum akhirnya produk tersebut akan dikalahkan dengan teknologi yang lebih maju pada waktunya. Variable cost produk diperkirakan 2250. Nah, karena variable cost per unitnya itu adalah 2250, berarti variable cost-nya adalah variable cost per unit kali berapa unitnya. Berarti 22,50 kali 100.000 gitu ya. Dan fixed cost tidak termasuk depresiasi, diproyeksikan adalah 1.250. Ingat ya, dia tidak termasuk depresiasi. Ya kan? Tidak termasuk depresiasi. Nah, ternyata di sini tuh yang 1.250 itu including, excluding. Oke. Nah, untuk memproduksi ini PT Melek Teknologi harus membeli mesin. Oke, dia membeli mesin digital teknologi terbaru seharga 10 juta. 10 juta. Berarti adalah initial cost of mesinnya 10 juta. Yang memiliki masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Berarti kalau dia 5 tahun didepresiasikan secara garis lurus, berarti 10 juta bagi 5 tahun yaitu 2 juta depreciation expense-nya. Oke, nah selain itu PT Melek Teknologi juga harus melakukan tambahan investasi pada modal kerja sebesar 450. Berarti kok ada tambahan investasi, berarti working capital requirement 450.000. Oke? Nah, ini sudah di datanya di sini tuh. Nah, kita disuruh menghitung NPV proyek. Nah, sama. Ini kayak materi sebelumnya. Nah, untuk di tahun ke-0, kita kan belum dapat revenue, belum ada fixed cost ya, berarti kita hanya untuk menghitung NOWC ditambah CAPEX. Nah, artinya ini adalah pengeluaran kita di tahun ke-0, yaitu kita akan melakukan tambahan investasi 450 dan kita membeli mesin senilai 10 juta. Berarti free cash flow kita adalah 10.450 gitu ya. Nah, masuk deh. Ini tinggal base-nya. Masukin total revenue kita adalah 100.000 kali 10 rupiah kali 100.000 unit. Nah, tinggal kaliin, hasilnya adalah 10 juta. Nah, ini sama sampai tahun ke-5. Ini semua itu sama, baru masukin fixed cost. Nah, fixed cost-nya senilai 1.250.000, variable cost 1.250.000 masuk lagi. Nah, sini tuh dikurangin lagi nih sama depreciation sebesar 2 juta. Gitu kan.
Nah, oke. Karena apa? Karena di sini tuh emang kalau kita lihat untuk di variable cost ini, di fixed cost ini tuh, seandainya kan di sini bilang variable cost per unit dan fixed cost tidak termasuk depresiasi. Jadi ini nggak usah kita apa-apain fixed cost-nya. Jadi kan ini emang data tidak termasuk ya. Nah ini sama, masukin semua data-datanya, tax-nya berapa. Nah setelah itu free cash flow itu 5.600.000. Itu sebenarnya tidak termasuk. Nah ini sebenarnya sama ya, tinggal ini kenapa di sini itu 2 jutanya kita kurang, sini 2 juta kita tambah, tahu lah teman-teman ya, karena di sini kan depresiasi itu termasuk sebagai expense kita. Nah tapi dia itu kan tidak, sebenarnya itu tidak apa ya, tidak mengeluarkan uang, maksudnya nggak ada uang tunainya. Nah, jadi otomatis tambahin itu nggak relevan gitu ya. Nah artinya 5.600.000 cash flow kita. Nah di tahun akhir ya udah, ini kan working capital-nya itu harus kita balikin lagi. Jadi kayak kita tuh ya apa namanya, tambahan lagi di tahun 5 itu akan kita kurang nambah. Karena di sini dia ngurang, di sini tambah. Nah, capex itu karena dia tidak mempunyai nilai sisa, berarti nggak akan dapat apa ya, kayak tambahan gitu kan. Jadi otomatis tinggal teman-teman hitung hasilnya 5.600.000. Nah, untuk menghitung net present value-nya sama, tinggal teman-teman ini kan di tahun 0 itu kan sebagai initial outlay-nya itu kan ngurang gitu ya. Dan di tahun ke-1 nih tinggal teman-teman masukin ini tahun ini free cash flow dari tahun 1 sampai 4 kan 5.600.000, pakai apa discount factor-nya. Oke, hasilnya 11.057. Nah, ini sama untuk yang B itu juga sama seperti itu. Tinggal teman-teman masukin. Nah, di sini tuh dia katanya adalah penurunan unit penjualan. Jadi di sini unit penjualannya turun. Berarti unit penjualan berarti di sini tuh kuantitanya itu 100.000. Berarti kalau dia turun 10%, berarti kan yang kuantitinya menjadi cuma 90%. Berarti 90% kali 100.000. Berarti asal 90.000, 90.000 berarti 90.000 kali 100 berarti 9 juta. Nah, ini sama kalau di sini sama gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa biasa aja tinggal ngitung aja di sini. Kan ini kan total revenue. Nah, total revenue itu kan ada pengaruh P dan ada pengaruh Q. Nah, ternyata yang mempengaruhinya itu cuma P-nya doang. Berarti kalau P-nya turun berarti kan cuma 90% gitu kan. Berarti tinggal kalikan aja ke sini. Total revenue yang base-nya berapa, yang nggak ada pengaruh apa-apa, kaliin sama yang hasil pengaruh kan, karena P-nya tuh karena Q-nya turun 10%, berarti Q-nya cuma 90%, berarti 10 juta kali 90%, gitu ya. Sama semuanya cara perhitungannya. Nah, jadi kalau pakai ceritanya sama, tinggal masukin teman-teman tadi inisial ini. Ini hasilnya, ntar teman-teman bisa lihat hasilnya bakal sama. Oke, nah mungkin di soal selanjutnya, nih di sini tuh dia itu adalah tentang bentar. Nah di sini tuh kayak kita nih ya, nih ada gunakan analisis skenario untuk mengevaluasi NPV proyek menggunakan skenario. Berarti di sini tuh kita sudah yang skenario analyze gitu kan. Nah di sini tuh dia udah tinggal masukin aja teman-teman. Nah, di sini tuh kan tinggal teman-teman lihat base case kita kan tadi 100 ini, ternyata worst case-nya cuma 70.000. Base case kita jadi 130, price-nya beda 190, 120. Nah, tinggal teman-teman masukin ke sini lagi gitu kan, tinggal masukin aja. Unit sales kita tadi berarti yang worst case. Nah, base case aja dulu yang karena deket dengan soalnya. Base case kita tadi adalah total revenue. Di sini tuh berarti 130.000 kali 120. Berarti kan initial kali price-nya 15.600. Fixed cost kita, nah kalau fixed cost kita di sini tuh kalau fixed cost-nya kita apa ya namanya? Sebentar. Nah, fixed cost kita di sini kan ada 900.000. Nah, tinggal masukin gitu kan. Variable cost-nya di sini tuh ada 18. Berarti 18 di sini itu tinggal kaliin 130 kali 18. Oke. Pokoknya kalau di sini datanya kan sudah given, nah tinggal masukin aja. Nah, kalau nggak ada datanya di sini, baru kita ambil data yang ada di base-nya. Oke. Nah, di sini tuh kan depreciation nggak ada ya.
Nah, depreciation-nya itu, ternyata ada, maaf, depreciation-nya ada, teksnya pakai yang di atas. Itu kan kali 90. Yang berapa teks kita tadi? Teks kita ternyata ada berapa nih? 20% nih ya. Nah, kali 20%. Oke. Nah, jadi itu dapat sekian, depreciation-nya dapat cash flow-nya tuh adalah 10.288. Nah, ini juga sama. Nah, kalau pakai cheat juga sama, teman-teman. Nah, cheat-nya tuh, nah, nih, 28 base case-nya 28, 829, 28 nih. 28, 829 sama ya. Nah, untuk soal 3, ini sama tuh. Kita gunakan apa ya? Ini yang tadi break even gitu ya. Jadi di sini tuh ada soalnya. Ini semua itu dikasih tahu nih teman-teman, unit sales-nya ada 7.500, 16, 10, 10.000 sama 40.000. Nah, kita disuruh menghitung berapa accounting and cash break even. Nah, di sini tuh kita disuruh menghitung. Nah, untuk accounting-nya kan kita harus menghitung total fixed cost dibagi sama price per unit kurang variable cost. Nah, itu berarti total fixed cost. Total fixed kita itu ada berapa? Nah, di sini kita tinggal lihat total fixed cost kita itu ada si cash fix-nya gitu ya. Ini ya. Itu bentar ini biar lebih jelas. Nih, variable ini kita ada cash fix expenditure sama depreciation expense. Itu kan berarti ada 14.000. Nah, gitu kan. Baru kita bagi nih sama si variable cost, dan kita bagi ini selisih dari price dan si variable. Kenapa? Ini kan price per variable ini price kurang variable. Artinya itu seperti profit kita gitu. Kalau kita jual tuh 16, ada biaya variable 10, profit kita berapa gitu kan. Jadi tinggal teman-teman ini bagiin. Berarti itu ada 14.000 dibagi 6 gitu ya. Sama. Nah, kalau untuk yang BEP-nya, yang satu lagi yang cash break even-nya tuh yang pakai satu lagi adalah total fixed cost. Nah, total fixed cost kita tuh tinggal ini sama kayak tadi 14.000, tapi kita kurangin dulu. Nggak usah kita kurangin. Jadi itu tinggal masukin aja cash fix-nya, yaitu 10.000 dibagi sama si 6.000, si 6 itu aja. Itu selisih dari 16 kurang 10. Nah, kalau pakai kit ini, nah itu masuknya aja price per hour-nya kita kan tadi ada 16. Variable cost kita itu ada 10.000, 10. Depreciation expense 4.000 dan fixed cost kita ada 10.000. Nah, ini dapat 2,33. Hasilnya adalah dari si 4.000 tambah 10.000 dibagi 16 kurang 10. Oke, sama. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, baru kita masuk ke soal keempat. Nah, soal keempat ini tuh kalau kita lihat tuh ceritanya itu dia tuh kamu sedang mempertimbangkan peluncuran resto cepat saji gitu kan. Nah, di mana tuh free cash flow kita ini tidak termasuk initial outlay itu 5 juta. Dan sedangkan net present value itu negatif. Nah, di TM7 kemarin, kalau namanya net present value itu kita nggak usah ambil gitu, karena net present value itu negatif gitu ya. Oke. Nah, tapi di sekarang tuh kita nggak langsung gitu. Kita harus cari yang relevan lagi, yang realnya. Dan dari soal ini dikasih tahu bahwa terdapat 50% kemungkinan restoran itu akan diterima. Gitu kan. Itu disambut positif sama konsumen. Gitu. Di mana cash flow-nya itu adalah 800.000. Gitu kan. Dan ada juga ternyata 50% nggak setuju. Maksudnya nggak suka gitu, negatif gitu ya, nggak menerima gitu kan. Nah, tapi ketika kita kalau sukses, dia itu akan merencanakan membangun 10 gedung restoran. Nah, jadi berarti ada probabilitas. Nah, probabilitasnya itu ada 50% suka atau menerima restoran dan 50% tadi tidak menerima. Nah, jika suka, berarti kita masuk nih, initial outlay-nya bakal sama kan, 6 juta. Oke. Baru annual cash flow kita 800 dan 200 dari sini tuh.
annual cash flow ya, oke. Nah, di sini ada present value cash flow, tapi di sini ada required rate of return. Nah, untuk mencari PV cash flow adalah annual cash flow-nya dibagi sama I, gitu kan. Berarti untuk mencari PV kita karena dia perpetuity berarti 800 dibagi 10%, itu 8 juta. Sama, ini 200 bagi 10% adalah 2 juta. Oke. Nah, dapat dong net present value. Net present value kita apa? Cash flow dikurangin sama initial outlay. Cash flow kita berapa? 8 juta. Kalau initial outlay kita berapa? 6 juta. Karena 6 juta ini sebagai pengeluaran kita. Selisihnya berapa? 2 juta. Nah, kalau yang nggak suka berapa? Lebih besar ternyata biayanya. Cash flow-nya aja cuma 2 juta. Nah, berarti negatif gitu kan. Oke. Berarti kalau dia ingat di sini kan kalau dia bangun diterima tuh dia berencana membangun 10 resto, berarti jumlah restoran dia ada 11 nantinya. Kenapa? Dia bangun 1 akan nambah 10, berarti ada 10 tambah 1 berarti 11 restoran. Berarti net present value-nya berarti 2 juta kali 11. Dan untuk yang satu lagi, sini kan dia 4 juta. Udah negatif, kita bangunnya 1 doang. Berarti dia NPF-nya itu net present value-nya udah 4 juta. Probabilitas sama, tinggal kali gitu kan. Kayak expected. Nah, 22 juta kali 50%, 11 juta. Dan ini juga min 4 juta kali 50%, min 2 juta. Dan tinggal teman-teman tambahin. Ini kan ada probabilitas 50%, ini juga 50%. Berarti kan udah 100%. Benar dong. Karena untuk expected value harus 100%. Nah, oke, tinggal teman-teman tambahin expected NPF yang 50% disukain, expected NPF ketika 50% tidak sukai. Berarti 11 juta tambah minus 2 juta, yaitu 9 juta. Inilah yang terjadi. Oke? Mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada koreksi atau apa, boleh dibilang. Oke, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman.